Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari ini. Selamat kita bertemu kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, salam bahagia untuk kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini kita masih boleh menikmati yang namanya kenikmatan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, yaitu napas hidup, kekuatan baru yang terus kita nikmati, yang terus kita miliki dan kita pakai semuanya itu untuk menjalankan setiap aktivitas kita dan tidak terkecuali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu di hari ini. Saya ingin membagikan firman Allah kepada saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan melalui video ini. Biarlah iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Biarlah iman kita selalu teguh dalam Tuhan dan membangun kita semua agar kita semua terus mencari Tuhan dan cari Tuhan. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya ingin membagikan kepada saudara, biarlah ini yang Tuhan taruh dalam hati saya akan sampaikan kepada saudaraku yang berarti oleh Tuhan. Apa yang saya sampaikan, itu semua yang saya sudah praktekkan saudara. Apa yang saya sudah sampaikan, itu yang sudah saya lakukan. Untuk itu, marilah saya mengajak kita bahwa kita tahu bersama di hari-hari ini, perkumpulan banyak yang melibatkan banyak orang sudah tidak bisa lagi, bahkan di dalam gereja kita tidak bisa lagi bergereja di sebagian besar gereja, bahkan di dalam persekutuan pun kita tidak diperbolehkan. Tetapi yang satu yang kita tidak harus batasi, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan kita jangan pernah batasi, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, Tuhan katakan bahwa 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Maka saya mengajak kita saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita, sebab hanya dekat. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya nyala keselamatanku. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita memperoleh yang namanya tenang. Mungkin dalam dunia ini saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya ketenangan. Kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera dalam dunia ini. Tetapi dalam Tuhan kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Dalam Tuhan kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita yang penuh daripada Tuhan, yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Asalkan kita dikatakan oleh Tuhan dekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Untuk itu saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kalau Tuhan akan memakai kita kapanpun, dimanapun, kita harus siap saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Seperti saya ingat ketika cerita tentang Yunus, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, kota yang besar. Di sana Tuhan suruh kepada dia untuk mengabarkan Injil keselamatan daripada Tuhan. Tetapi di sebalik itu ia berpikir kepada dirinya sendiri bahwa ketika Tuhan utus Yunus ini pergi ke Niniwe, kota yang besar ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Yunus berpikir di situ bahwa hati Tuhan ibah. Hati Tuhan itu berarti mengasihi. Tuhan pasti akan menyelamatkan kota Niniwe ini. Untuk itu ia tidak berani pergi ke sana, saudara diberkati oleh Tuhan, sebab salah satu ketakutannya itu bangsa Niniwe itu tidak percaya kepadanya saudara, karena ia akan menyampaikan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditunggang balikan. Jadi kalau kota Niniwe ini tidak ditunggang balikan oleh Tuhan, berarti orang-orang Niniwe ini akan tidak percaya lagi kepada Yunus ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Itu salah satu yang menjadi ketakutan Nabi Yunus untuk tidak mengabarkan Injil di sana, saudara. Tetapi rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam setiap orang yang Tuhan akan pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itu ketika ia coba-coba melari pergi ke Tarsis, tetapi di situ ada ikan menelannya, dan ikan itu membawa ia pergi ke pinggir pantai, dan Tuhan berkata kepada dia pada suatu
mimpi saudara, bangunlah dan pergilah ke kota Ninewe. Kabarkanlah Injil keselamatan di sana. Bahwa 40 hari lagi bangsa itu akan ditunggang balikan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat ketika apa yang terjadi di bangsa Ninewe ini, saudara. Beberapa hari Nabi Yunus ini mengabarkan Injil keselamatan bagi bangsa Ninewe ini. 40 hari lagi kota Ninewe ini akan ditunggang balikan. Dan beberapa minggu berjalan, saudara. Bangsa ini pun masih keras hatinya. Tetapi tinggal beberapa hari ketika bangsa ini terus mendengar Injil keselamatan dari bangsa Ninewe ini. Dan mereka pun akhirnya berbalik kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri sampai raja pun bangsa itu bertobat. Dan ia perintahkan seluruh bangsa itu untuk apa, saudara? Untuk berpuasa. Dan seluruh ternaknya berpuasa, saudara, tidak makan beberapa hari, ya saudara. Untuk itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita, kalau Tuhan ingin memakai kita, kalau Tuhan ingin mempercayakan sesuatu yang besar terhadap kehidupan kita, bahkan untuk mengabarkan Injil keselamatan, jangan pernah takut, saudara. Sebab Tuhan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Untuk itu, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, jangan kita memikirkan hal-hal yang bersifat keduniawi ini, saudara. Hal-hal yang bersifat untuk hidup kita ini akan tidak ada harapannya lagi. Tetapi kalau kita ingin membangun kita hubungan dengan Tuhan, kita ingin mencari perkara-perkara yang di atas, itulah yang Tuhan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Maka di hari ini, saudara, ini berkati oleh Tuhan. Mungkin kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan seperti biasa yang kita sudah adakan, yang beribadah bersama-sama, mungkin mengumpulkan banyak orang untuk memuji bersama-sama. Tetapi itu tidak saudara, tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan yang semakin hari semakin jauh. Karena kebiasaan kita untuk beribadah bersekutu melibatkan banyak orang. Tetapi entah mengapa di hari-hari ini ketika kita dikatakan harus berada di rumah masing-masing, bahkan dikatakan beribadah di rumah masing-masing, mungkin ada yang mengalami sukacita berkurang, mungkin damai sejahtera mungkin berkurang, mungkin ada yang merasa sedemikian. Saya mengajak saudara, Tuhan katakan 1-2 orang berkumpul, kalau ada nama Tuhan di situ, pasti Tuhan hadir, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tidak mengalami yang namanya sukacita kita semakin berkurang, tetapi itu yang membuat kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi datang, saudara, diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah hari-hari ini akan digenapi oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita benar-benar di mata Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui hidup kita ini, kalau kita memberkati orang, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kehidupan kita, menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan Injil keselamatan daripada Tuhan. Kapanpun Anda berada di mana, saudara, siap sedialah. Tuhan katakan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap, saudara, untuk mengabarkan Injil keselamatan daripada Tuhan. Untuk itu, saudara, ini diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini, menjelang siang ini, saudara, biarlah hidup kita bawa kepada Tuhan. Walaupun sesibuk apapun pekerjaan kita, libatkan Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sedang bekerja, kalau kita mungkin sedang bersekolah nanti, biarlah semua tujuan kita itu untuk mencari Tuhan. Mengapa saya katakan mencari Tuhan? Kalau kita bekerja, dan bekerja, mungkin kalau kita fokuskan kita mencari Tuhan, contohnya kita tidak akan korupsi, salah satunya itu. Contoh yang kedua, kita akan giat untuk bekerja. Contoh yang ketiga, kalau misalnya tidak ada bos yang menjaga, tidak ada pengawas yang menjaga, kita akan tetap bekerja. Karena apa, saudara? Kita mencari Tuhan, maka fokus kita di situ adalah mencari Tuhan, bukan mencari uang, saudara. Yang kedua, dalam kita bersekolah, mungkin kalau kita mencari Tuhan, bukan kita mencari setiap pelajaran, tetapi kita fokuskan mencari Tuhan, maka di saat pelajaran akan belajar, saudara. Di saat kita belajar, kita fokus belajar, kita tidak akan bolos, saudara. Kita tidak akan
membuat hati guru yang menjadi sakit saudara, tetapi kita ingin membuat hati guru senang karena perbuatan kita, karena kegiatan kita yang menyenangkan hati guru-guru, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Maka di saat pekerjaan, di saat kita bekerja, dimanapun kita pergi dan berada, kalau kita mencari Tuhan, maka saya kena percaya apapun yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Amin saudara, puji Tuhan. Maka dari itu saudaraku ini berkati oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah dibatasi dengan situasi, dengan kondisi, dengan segala macam yang akan mungkin membatasi kita, tetapi hidup kita bawa kepada Tuhan untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Maka saya kena percaya kita akan berkenan di hadapan Tuhan, kita akan dipermuliakan. Kalau kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita saudara, maka apa yang kita katakan itu mengandung kuasa. Puji Tuhan, saya rindu, saya ingin berdoa kepada saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, mungkin kegiatan kita dibatasi, mungkin hubungan persekutuan kita dibatasi, tetapi kami yakin percaya Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh Tuhan, tidak pernah dibatasi oleh siapapun. Sebab itu mengandung janji dalam kehidupan kita. Tuhan katakan hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan, hanya dekat Allah saja kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu Tuhan, keyakinan kami ya Bapa, kalau kami ingin lebih bersekutu dengan Tuhan, membangun intim dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengaruniakan keselamatan dalam kehidupan kami. Buat kami semua, bahkan yang mendengar firman Allah ini Tuhan, kuatkan iman mereka, ajak mereka Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan di setiap pekerjaan mereka, di setiap persekolahan mereka ya Bapak. Kalau mereka ingin mencari Tuhan, maka saya yakin dan percaya ya Tuhan, semua yang dicita-citakan mereka, semua yang impikan mereka, Tuhan pasti akan membuat berhasil, dan perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Dalam nama Yesus sama sudah berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Kami kena percaya kalau sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada rencana Tuhan di sebalik itu untuk membuat bangsa ini semakin dekat kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa satu-satunya juru selamat umat manusia yaitu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan buat para medis, dokter-dokter yang mengenangi Tuhan sakit corona ini ya Tuhan. Biar Engkau terus memberkati mereka, kuatkan, bahkan teguhkan iman mereka ya Bapa. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan, melalui mereka kesembuhan pasti akan terjadi atas orang-orang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa hamba-Mu, dan hamba yang kena percaya Tuhan pasti akan menyediakan yang kami perlu. Dalam nama Yesus sama sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mungkin ini yang saya bisa bagikan di hari ini. Saya kena percaya kalau kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap yang kita perlukan. Amin.